Coba munculkan dulu kekuatanmu, nak. Kekuatanmu dulu, Yose. Oke, ingat tadi kekuatan sekolah minggu remaja ya, Yose? Karena itu judul pelayananmu ya, nak? Iya, Pak. Oke, baca dulu nomor 1, Inang. Yuk, nomor 1. Ini, Pak, gedungnya sekolah minggu. Iya, baca dulu, nak. Oke, Pak. Kekuatan jemaat yang pertama, gedung sekolah minggu sedang dalam tahap Oh, nak. pembangunan. Tunggu. Iya, Bukan Pak. jemaat lagi, nak. Oh, Sekolah iya, minggu iya. remaja. Oke, Pak. Oke, Pak. Sekolah minggu remaja Oke. ya, Pak. Oke, baca dulu, nak. Kekuatan sekolah minggu remaja, kekuatan anak dan sekolah minggu remaja. Yang pertama, gedung sekolah minggu sedang dalam tahap pembangunan. Yang kedua, sudah mempunyai gedung. Stop dulu. Iya, Pak. Stop dulu, kutanya kau. Kalau sedang dalam pembangunan, sudah dipakai atau belum? Belum, Pak. Masih sedang dalam tahap pembangunan, Pak. Iya, ini belum bisa masuk kekuatan. Nah, orang belum Iya. dipakai. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Oke, sekarang nanti kau koreksi. Baca nomor 2, nak. Yang kedua, sudah mempunyai gedung gereja, Pak. Nah, gedung gereja ini dipakai oleh sekolah minggu remaja. Kalau yang gedung gereja, Pak, itu dipakai oleh semua jemaat dan juga sekolah minggu remaja, Pak. Kalau sekolah minggu anak juga, iya, Pak. Karena kalau gedung sekolah minggu itu kan masih tahap pembangunan, Pak. Jadi semua yang bergereja dalam gereja itu di gereja tersebut, Pak, yang sudah ada di gedung gereja itu, Pak. Oke, jadi kau buat di sini sudah mempunyai gedung gereja sementara dipakai untuk sekolah minggu remaja. Begitu bahasanya, nak. Oh, iya, Pak. Nah, ya. Iya, Pak. Oke, Yose. Iya, Pak. Diulang lagi, Pak. Oke. Sudah ada pimpinan jemaat. Oke, ini nggak ada masalah. Iya, Pak. Nomor terakhir coba baca, nak. Sudah memiliki guru sekolah minggu yang tetap, Pak. Iya, nanti di bawah kau jelaskan berapa guru sekolah minggu, kan gitu. Keseluruhannya, Pak, digabung guru sekolah minggu anak dan remaja, Pak. Buat aja perincian guru sekolah minggu 4, guru remaja 2 gitu. Oh, oke, Pak. Nah, sekarang kutanya Yose, ada papan tulis sekolah minggu? Papan tulis tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Ada buku bacaan sekolah minggu? Buku bacaan sekolah minggu itu yang ada untuk saat ini, Pak. Pendeta yang baru ini, pendeta ini kan pendeta baru, Pak. Jadi pendeta baru ini dikasih gitu, Pak, untuk anak-anak buku-buku sekolah minggu untuk sebagai pegangan gitu, Pak. Kalau sebelumnya sepertinya tidak ada, Pak. Waktu saya peralat tidak ada, Pak. Oke, sekarang saya tanya kau, ada kas sekolah minggu? Ada, Pak. Nah, masukkan sini kekuatan kas sekolah minggu gitu. Oke, Pak. Oke. Pernah guru-guru sekolah minggu dilatih oleh gereja atau distrik atau wilayah? Enggak, Pak. Nah, udah, ini contoh aja. Ini mencari potensi tadi ya, nak. Oh, iya, Pak. Oke, sekarang kau baca kelemahan. Ingat, kelemahan itu adalah masalah problem internal. Baca kelemahanmu dulu. Iya, Pak. Kelemahan anak sekolah minggu dan juga remaja, yaitu banyak orang tua yang tidak menyuruh anaknya untuk ibadah sekolah minggu. Ini menurutmu masalah internal sekolah minggu remaja atau eksternal? Masalah dari eksternal, Pak. Iya, eksternal, nah. Karena ini bukan guru sekolah minggu bermasalah, bukan anak sekolah minggu bermasalah. Dia masuk ancaman. Oke? Iya, Pak. Ya. Ada nggak saingan sekolah minggu di tempatmu? Misalnya ada game, ada film, ada main-main, membuat anak-anak malas sekolah minggu. Kalau seperti kami waktu itu peralat, Pak, kami buatlah cara-cara yang bagaimana orang itu menarik. Apa, Pak? Dengar Iya, Pak. Iya. Yang dari luar, ada nggak kegiatan dari luar yang mengganggu sekolah minggu? Misalnya film, main game, permainan anak, membuat anak-anak itu malas datang, ada nggak? Ada, Pak. Seperti sekarang kan anak-anak itu kan, Pak, seringnya main TikTok gitu, Pak. Main game, gitu, Pak. Jadi inilah ancaman, karena dari luar itu kan, bukan dari sekolah minggu kan? Iya, Pak. Oke, sekarang kita cek dulu. Kesempatan atau peluang apa kau buat? Ini peluang. Baca dulu.
membuat ibadah sekolah minggu yang lebih seru dan menyuruh anak sekolah minggu untuk mengajak teman-temannya yang lain agar ikut beribadah. Ini menurutmu faktor internal atau eksternal? Ini internal, Pak, karena kan kita yang berusaha, Pak. Iya, ini masuk kekuatan, bukan dari luar. Oke ya, pindahkan ke atas Yose ya. Iya, iya, Pak. Apa itu peluang atau kesempatan dari luar? Misalnya, ada pertandingan sekolah minggu oikumene. Dari luar itu kan? Iya, iya, Pak. Ada undangan oleh camat melakukan pertandingan sekolah minggu. Ada undangan GKPS, Gereja Advent. Begitu. Semua yang dari luar itu yang menolong, mendukung, itu masuk kepada peluang atau kesempatan. Iya, Pak. Nah, jadi itulah kerjaan kalian salah satu malam ini, mengoreksi semua itu. Kan sudah aku jelaskan tadi, apa rumusan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Sudah aku jelaskan kepada kalian kan? Iya, Pak. Oke, Zakaria tentang K3A, ada pertanyaanmu Zakaria? Sudah boleh keluar saya ini apanya, Pak? Share screen-nya? Tunggu dulu, Zakaria dulu. Oh, Mana oke. Zakaria? Nah, penjelasan K3A sudah jelas bagimu? Sudah Pak, sudah kuat. Oke. Terus kalau tujuan ini bisa kalian perbaiki itu, nak. Nanti diedit terus, scroll terus. Bukan pintu berdiri deh. Itu pintu. Oke. Terus. Nah, ini kan ada realisasi program kan, nak? Iya, Pak. Nah, di bawah inilah statistikmu tadi mendukung program gitu. Iya. Jadi karena kau lakukan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, adalah buktinya, itulah statistik kehadirannya. Yose? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terus scroll lagi ke bawah. Terus sampai habis petak-petakmu ini. Selesai, Pak. Oke. Udah habis kan? Iya, Pak. Jadi ada yang kurang di sini. Yang kurang setelah kolom-kolom adalah analisa. Programnya ini Nah. tetap juga, Pak, dimasukkan, Pak. Enggak, ini udah bener. Oh. Kan setelah program tadi Iya. statistik kan? Iya, Pak. Iya. Nah, setelah statistik kau buatlah analisa. Romawi keberapa itu? Ini, Pak. Nah, ini realisasi kan Romawi 9, statistik Romawi 10. Oh. Berarti analisa statistik berarti analisa Romawi 11. Iya, Pak. Sudah? Iya, Pak. Bukannya Jadi tadi, Pak, yang tadi ditukar ke bawah dia masih nggak tetap itu, Pak, apa yang karmawinya itu, Pak? Kalau begitu berubah. Tinggal merubahnya itu aja kan, Pak? Dengar dulu. Iya, Pak. Setelah statistik kita pindahkan ke bawah, maka 8 Romawi realisasi, kan gitu. Oh, iya, Pak. Baru 9 Romawi statistik. Iya, Pak. 10 Romawi analisa. Iya, Pak. 11 Romawi kesimpulan. Iya, Pak. 12 Romawi syarat. Begitu. Iya, Pak. Nah, sekarang kita rumuskan dulu pekerjaan ini ya. Apa itu analisa? Analisa adalah menguraikan pekerjaanmu, proses dan hasil. Contoh begini Yose, waktu kau masuk ke sana, rajin gak anak sekolah minggu secara umum menurut minggu pertama kau masuk? Iya, Pak, boleh diulangi, Pak. Bising kali di sini, Pak. Minggu pertama kau masuk, minggu kedua, iya, Pak. secara umum rajin gak sekolah minggu? Rajin, Menurutmu? Pak, rajin. Tapi terkadang, Pak, karena mau kadang kan, Pak, hujan gitu, Pak. Jadi nanti orang itu tidak terlalu ramai gitu, Pak. Oke. Ada program-program unggulan kau buat maka mereka lebih rame, lebih semangat, lebih sukacita nggak?
Ada Pak, Yang kayak selama ini tidak ada. Apa contohnya? seperti kemarin apa kan Pak, waktu orang anak-anak sekolah minggu pas diajari guru sekolah minggunya, jarang mereka dibuat seperti game-game Pak, game terus yang bagi-bagi hadiah. Jadi kan itu ketertarikan bagi mereka Pak. Kami sering membuat sebuah game, lagu-lagu baru gitu Pak. Jadi orang itu merasa tertarik gitu Pak. Nah, itu yang harus kau tulis di analisamu. Nah, contoh, ini kan tadi kan poin 10 analisa. Lalu kau buat selama ini kegiatan sekolah minggu A, B, C, dan D. Selama saya praktek lapangan 2 bulan, saya melakukan games. Ternyata menarik perhatian anak-anak. Itu kau ceritakan di analisamu. Iya iya Pak. Gitu. Atau mungkin juga ada program baru kau buat, tapi anak-anak tidak minati. Itu pun kau buat juga di analisa. Contoh, saya melakukan ibadah di tanah lapang, tapi ternyata tidak menarik anak-anak. Mengapa? Itu dijelaskan di analisa gitu ya. Iya Pak. Nah, jadi artinya Zakaria dan Yose, di analisa inilah kami tahu apa yang kalian kerjakan, berhasil atau tidak, dan apa masalahnya gitu. Nanti kan kami tanya, kenapa Yose ibadah lapangan itu nggak sukses? Lalu kau cerita kepada kami penguji kan? Iya Pak. Nah, seperti itu dia. Jadi, semua proses, semua keberhasilan, semua kegagalan harus muncul di analisa sesuai dengan tabel kegiatan yang kalian buat itu. Di situ kami menguji kalian. Nah, ya. Iya Pak. Nah, lalu kesimpulan tadi adalah poin-poin penegasan dari analisa. Contoh, setelah saya melakukan game, makin semangat anak sekolah minggu. Itulah kesimpulanmu. Oke, contohnya kedua, walaupun saya sudah membuat ibadah di tanah lapang, anak-anak tetap tidak tertarik. Itulah mungkin kesimpulan kedua, begitu dia. Jadi, uraian analisa itulah dasar menyusun kesimpulan. Oke, saran itu ada dua. Saran kepada sekolah minggu remajamu dan saran kepada STT. Misalnya, tadi kan kita asumsikan ibadah tanah lapang itu nggak membuat mereka tertarik. Contohnya, kau tidak pintar membuat permainan yang mereka cocok, maka kau jelaskan saran kepada STT supaya dibuat bengkel guru-guru sekolah minggu untuk ibadah lapangan terbuka. Begitu caranya Yose. Gitu. Sehingga tahu kita, oh iya, Yose ini kan masih tingkat sekian, belum belajar metode-metode ibadah terbuka. Makanya STT bertanggung jawab gitu. Atau tadi gedung sekolah minggu belum selesai kan? Iya Pak. Di saran bisa kau buat untuk memaksimalkan pelayanan sekolah minggu supaya secepatnya gedung sekolah minggu diselesaikan supaya digunakan. Itulah saranmu kepada gereja gitu. Ya? Iya Pak. Nah, makanya aku bilang tadi, kalau laporan kalian ini aku baca, aduh, sakit kepala Yose. Nggak ngerti kita. Iya Pak. Makanya aku bilang sama kalian tadi, malam ini ku curi waktu untuk membimbing kalian. Jadi malam ini nggak usah kalian tidur supaya mantap laporan di besok. Baik Pak. Iya Gitu. Pak. Jadi aku tahu itu Zakaria, praktek lapangan ini susah, capek kalian. Hanya menuangkannya dalam bentuk laporan tidak mantap. Itu makanya ku ambil waktu malam ini, ku suruh tadi Yose, rekam baik-baik Yose, lalu kalian ulang-ulang dengar koreksi, dengar koreksi, dengar koreksi. Kita melihat hasilnya besok itu. Ya? Iya Pak. Iya Pak. Pak izin bertanya bisa Pak? Iya. Kenapa? Izin bertanya Pak. Ini masuk ke Iya, bisa, silakan. Begini Pak. Nah, sewaktu saya di sana Pak, ataupun sebelum saya melakukan prala Pak, Ya. mulainya itu nggak ada sekolah minggu sama sekali pada saat itu Pak. Nah, Oke, sebentar, aku potong dulu ya. oke, Pak. Jadi di kelemahan kau buat belum ada sekolah minggu, itu kelemahannya. Oh, masuk kelemahan itu ya Pak?
Iyalah, orang kau datang belum ada sekolah minggu. Padahal programmu sekolah minggu kan? Oke Pak, kira-kira untuk kesempatannya ada kira-kira nggak Pak? Nah, sekarang gini, ada nggak gedung bisa dipakai sekolah minggu? Gedung gereja itu Pak? Ah, Tapi Oke. Pak begini Pak, itu memang Pak kelemahannya juga termasuk ini Pak. Karena dari tempat saya tinggal, rumah-rumah jemaat itu jauh dari lingkungan gereja Pak. Oke, jadi kalau jarak yang jauh itu termasuk ancaman. Oh, kancaman ya Pak? Iya, karena dia kan faktor eksternal sekolah minggu itu kan. Ya baik Pak. Oke, apalagi yang ingin kau ungkapkan biar kita masukkan ke K3 apa aja? Ada guru sekolah minggumu? Tidak ada sama sekali Pak, cuman saya Nah, Pak. jadi kau buat kelemahan belum ada guru sekolah minggu kan gitu. Oh iya Pak. Nah, ada alat peraga mengajar sekolah minggu? Tidak ada sama sekali Pak. Nah, kau tulis belum ada alat peraga sekolah minggu. Ada buku paket sekolah minggu? Tidak ada Pak. Kau buat belum ada buku sekolah minggu, gitu dia. Oh iya Pak. Nah, oke, sekarang kita lihat dulu contoh eksternal kan gitu. Ya Pak. Nah, ada nggak kegiatan sekolah minggu di luar GMI kau lihat yang kalian terlibat? Kenapa Pak? Ada nggak kegiatan sekolah minggu di luar GMI kalian terlibat waktu kau pralam? Di kecamatan, di gereja lain, di luar GMI, ada? Tidak ada Pak. Oke. Ada pembinaan guru sekolah minggu selama kau pralam? Tidak ada Pak. Oke, berarti nggak ada kesempatan. Sekarang kita masuk ke ancaman. Ada saingan sekolah minggu seperti game, seperti permainan di sekitar gereja. Kau lihat? Ada Pak. Apa itu? Dari kegiatan AKBP begitu Pak. Begitu maksudnya Pak? Ya. Dari gereja lain. Enggak. Ini boleh kalau yang sifatnya mengganggu sekolah minggumu gitu. Ada Pak, karena saya kan di gereja PT Pak, begitu. Gereja apa? Gerejanya berkaitan dengan apa Pak? PT-PT gitu Pak. Ya, maksudku apa hubungannya dengan sekolah minggu? Itu yang penting, bukan soal PT-PT. Apa hubungannya dengan sekolah minggumu dari luar yang mengganggu? Gini Pak, kadang kala Pak, karena ini ada saingan gereja KBP begitu Pak. Dari KBP, Oke. gereja PT gitu kan Pak. Jadi anggota sekolah minggu saya terkadang mengikuti PA yang dilaksanakan oleh AKBP itu Pak. Nah, maka itu kau buat ancaman. PA di gereja tetangga lebih menarik dari GMI kan gitu. Itu nuliskannya. Oh begitu ya Pak. Nah, jadi nggak usah kau sebut nama gereja itu, buat saja PA dari gereja tetangga lebih menarik, maka ada sekolah minggu ke sana pergi gitu buat. Baik Pak. Nah, apalagi yang mau kau tanyakan soal K3A dulu, supaya jangan lagi besok salah kolom kuliah gitu. Baru Pak begini Pak, karena jarak terkadang kan Pak, karena 1 jam kan Pak, nggak ada aspal lagi Pak. Kan Pak. Ya, Nah, ya. terkadang saya melakukan kegiatan sekolah minggu itu Pak, hari nggak sesuai hari minggu begitu Pak. Karena hari Kamis ceria saya lakukan gitu Pak. Tetapi di rumah-rumah jemaat itu Pak, yang mempunyai anak sekolah minggu. Oke, jadi artinya kalau mengganggu pelayananmu, masukkanlah itu kepada ancaman, karena faktor eksternal kan. Oh iya Pak. Nah, misalnya jarak tempuh dari tempat saya tinggal ke pondok-pondok terlalu jauh, itu kan ancaman. Iya Pak, terkadang saya mengajak anak sekolah minggu itu kan Pak. Hmm. Goncengan lah kami kan Pak, gonceng 4 kadang Pak, anak sekolah minggu itu melakukan kegiatan apa persekutuan sekolah minggu ini di rumah-rumah teman-temannya gitu Pak. Misalnya di rumah si Anu, ganti-gantian begitu Pak kehidupannya. Ya, itulah kau jelaskan sebagai ancaman ya. Iya Pak, karena kadang pun Pak jarak gereja sama tempat tinggal jemaat-jemaat ini Pak 1 jam gitu Pak. Nah, itu makanya jadi kau bilang jarak yang jauh dan sulitnya transportasi itu menjadi ancaman kegiatan sekolah minggu. Menarik kayak gitu. Oh iya Pak. Oke. Umumnya kalau kau kunjungi rumah-rumah anggota, mereka terbuka nggak rumahnya tempat sekolah minggu? Kali pun Pak.
Nah, jadi itu buat buat menjadi peluang atau kesempatan. Oh, bisa ke peluang, bisa ke kesempatan, Pak. Iyalah, karena Sama kan gitu. mereka orang di luar gereja kan. Iya, karena mereka mendukung, Pak, gitu, Pak. Nah, jadi kau buat di situ, keluarga anak-anak sekolah minggu sangat mendukung di rumahnya buat kegiatan sekolah minggu. Itu masuk kesempatan atau peluang. Iya. Tetapi Pak, begini Pak, saya tidak melakukan persembahan, Pak. Mana itu, Pak? Ya itu lain hal. Itu masuk kemana itu, Pak? Oh, persembahan, gak ada usaha. Artinya itu masuk kelemahan, belum ada persembahan. Oh, tapi saya melakukannya itu sengaja, Pak. Begitu, Pak. Kenapa? Tetapi saya melakukannya itu karena unsur sengaja, begitu, Pak. Nah itulah unsur sengaja atau tidak sekolah minggu tanpa persembahan kan kelemahan. Oh, masuk kelemahan ya, Pak. Iya, maka kau buat belum ada memberikan persembahan, masukkan kepada kelemahan karena normal sekolah minggu harus ada persembahan kan? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, gitu dia. Jadi itu yang perlu kalian pegang dalam rumus K3A. Sekali lagi aku jelaskan tadi ya, kekuatan itu apa? Potensi, kekuatan, pendorong internal sekolah minggu. Itu ya. Apakah ada gedung, guru, alat-alat, rajin mereka. Nah, kelemahan itu adalah masalah, problem, tantangan internal. Itu, belum ada guru, belum ada persekutuan sekolah minggu, tidak ada persembahan, nah semua itu. Nah, sekarang kita terus, pendorong kekuatan eksternal, itulah peluang atau kesempatan. Orang-orang tua, welcome rumahnya dipakai untuk sekolah minggu. Itu dia. Apa ancamannya? Gereja tetangga yang lebih baik. Yang kedua, jarak terlalu jauh. Yang ketiga, sulit transportasi antar rumah satu dengan rumah yang lain. Begitu kau melaporkannya. Pak, bikin lagi, Pak. Ada sedikit, Pak. Ya. Ini memang di luar jangkauan kadang, Pak. Bilang, Pak. Gini, Pak. Di luar sekolah minggu, Pak, kami kan dituntut untuk mengajar sekolah minggu, Pak. Oke. Nah, tetapi saya sebenarnya semenjak saya terjun ke lapangan, ternyata tuntutan saya itu bukan sekolah minggu saja, Pak. Saya lebih terfokus ke umum, Pak. Oke, Seperti jadi khotbah minggu, khotbah evangelisasi, khotbah PWMI, khotbah P3MI, dan sekolah minggu, Pak. Saya melakukan semuanya itu, Pak. Bagaimana kira-kira itu, Pak? kan ada tabel kalian buat realisasi kegiatan kan? Iya, Pak. Nah, disitulah kau buat nanti data. Selain mengajar sekolah minggu, saya juga terlibat melayani kebaktian minggu, ibu-ibu, bapak-bapak, persekutuan ini, persekutuan itu, kunjungan. Disitulah kau tambahkan, karena itu nilai tambah laporanmu dari yang diprogramkan. Baik, Pak. Oke, Zakaria? Ya, gitu dia. Jadi, jangan lupakan program yang kalian lakukan, tapi tidak terprogram. Itu namanya Zakaria bonus. Baik, Pak. Tahu kau bonus bahasa kebun kan? Bonus ya, Pak. Jadi itu dia. Artinya nilai tambah dari yang biasa kan gitu, Zakaria. Iya, Pak. Ya, jadi penguji harus tahu itu supaya nilai buatnya bagus. Oh, mantap juga ini si Zakaria ini. Sekolah minggunya levelnya sesuai dengan tingkatnya. Rupanya udah khotbah dia, udah kunjungan dia, udah konseling dia. Nah, itu yang perlu kami tahu. Oke, Zakaria? Baik, Pak. Baik, Pak. Pak, Ya. bentar, Pak. Bisa saya tampilkan Ya, akte yang saya buat, Pak? Enggak sempat. Nanti kau koreksi aja. Kan sudah punya pinggilan. Kau koreksi aja ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, Yose. Iya, Pak. Nah, jadi itu yang kita koreksi malam ini. Ini saya lihat sudah hampir 70% ku koreksi. Jadi kalian editlah malam ini sebaik mungkin. Gak usah kalian tidur-tidur. Iya, Pak. Supaya besok waktu penampilannya jangan lagi banyak salah. Iya, Pak. Nah, jadi rekaman kita ini kirimkanlah sama si Yuli. Katakan kepada dia, perbaiki laporan pralakmu kalau memang mau nilaimu di atas 50. Bilang aja, ya. Iya, Pak. Kalau sekarang 50-nya nilai kalian ini, Yose.
gitu. Padahal mauku di atas 80 nilai kalian, mauku di atas 80. Makanya capek-capek pun kita ya nggak apa-apalah supaya lebih baik kalian kerjakan ya Yose ya. Iya Pak. Nah, oke, ada pertanyaan kalian berdua? Besok jam berapa jadinya Pak? Nah, nanti aku ngomong Pak Dinson dulu karena sampai tadi kita rapat dia belum connect, takutku nggak terbacanya karena ada masalah di antara kami rupanya. Pak Prasaulian kan kirim 2 daftar daftar ujian pralab. Iya Pak. Kalau di daftar pertama aku hanya menguji tanggal 4, 11, 25. Maka tadi heran aku nggak ada kalian hubungi aku. Kupikir nggak ada aku menguji besok gitu. Nah takutku Pak Dinson juga begitu, jangan-jangan di ladang sawit beliau kan. Iya Nah Pak. jadi aku akan kontak dia nanti. Kenapa tadi kusuruh Yose buat WA group supaya bisa kita komunikasi besok. Entah setengah 1 mulai, entah jam 1. Nanti cek aja di WA group Yose ya. Iya, Dan Zakaria dan siapa lagi, Yuli ya. Iya Pak, ya Pak. Oke, itu gambarannya. Nanti kalau nggak ada pengumuman berarti kita ikuti jadwal. Kalau ada pengumuman ikuti jadwal Yose ya. Oke Pak. Oke. Zakaria, ada pertanyaan lagi Zakaria? Pak, ini Pak ada teman saya Pak mau bertanya Pak. Boleh Pak? Dea Siapa itu? Saragi. Hah? Dea Saragi Pak. Oh, Kebetulan sama Bapak dia juga. mau bawa durian katanya ke kampus, mau bawa durian dia ke kampus. Ya dia, malam dia. Malam Pak. Sudah kau kumpul bawa durian itu? Udah habis Pak musimnya. Apa mau kau bilang rupanya? Pak, teman-teman bertanya lagi Pak tentang nilai kami itu Pak. Ya, tunggu begini, ampuradul manajemen apa ini, pralab ini, nggak usah kuceritakan sama kalian. Pokoknya nanti kami kasihkan setelah selesai satu-satu ya. Oh, oke, makasih ya Pak. Iya, rupanya saya lihat begini, mungkin pergantian Pak Marudut ke Pak Parsa, banyak yang tidak mulus, saya katakan begitu. Jadi banyak kesulitan. Ini hari ini, aku tadi nggak tahu aku dia menguji hari ini. Di surat aku hanya menguji tanggal 4, 11, 25. Nah, tanggal 25, Rismond dan kawan-kawan sudah kirim makalah ke aku. Ini orangnya si Yose, Zakaria, dan siapa tadi satu lagi? Yuli Pak. Yuli, belum tahu gitu. Makanya tadi aku pun kelabakan besok gitu. Tapi kita coba perbaikilah. Itu intinya dia ya. Oke Pak, makasih Pak. Jadi nanti kami akan posting nilai kalian dengan Pak Dinson ya. Baik Pak. Oke Yose, nggak usah tidur-tidur. Oke Pak. Oke. Supaya hasilnya terus. Kalau kau tanya si dia sudah kami rondam itu lebih awal daripada Iya, Pak. kau. Jadi ganti-gantian aja kalian bekerja dengan dia ya. Oke Pak. Oke Pak. Oke Zakaria. Oke Pak, makasih banyak Pak. Oke, ketemu besok. Nanti selalu ikuti di WA grup perubahan-perubahan jadwal ya. Baik Pak. Oke, siap, Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Salam Pak. Pak. Shalom. Selamat Salam malam, sama Pak. keluarga. Bye. Baik Pak. Pak. Makasih Pak. Kirim rekaman ke si Yuli ya Yose. Baik Pak. Oke, thank you. Kalau kesulitan dia suruh telepon aku besok 6:30 ya. Oke Pak. Oke Pak. Oke. Salam orang tua. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Yo. Berek. Oh, ayo kita kerjakan langsung tulang. Berek, jangan lu keluar kau. Ayo kita keluar kerjakan langsung. Berek. Apa tulang? Berek Ah. dulu, no? Iya. Ahli. Ahli Kak.